Halo Mbak Evida dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Maristia dengan NPM 2206 terus dengan 304. Yang perkenalkan juga nama aku Nadia Indirini Kandau dengan NPM 22060654. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai dampak kebijakan ekonomi Doi Moi dalam mempengaruhi sistem ekonomi politik di Vietnam. Nah, dari video yang kami sajikan, kami akan membahas 6 pembahasan, yaitu pertama dari sejarah ekonomi Vietnam, yang kedua itu ekonomi Vietnam setelah adanya Doi Moi, yang ketiga itu akan kami bahas mengenai liberalisme dan mengaitkannya dengan liberalisme, dan yang keempat itu kami akan membahas bagaimana demokratisasi ini tidak terjadi di Vietnam, dan yang kelima kami akan membahas mengenai Doi Moi ini dijadikan alat politik yang digunakan oleh PKV, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai dampak jangka panjangnya. Selamat menyaksikan. Pasca berakhirnya Perang Indochina II pada tahun 1975, Vietnam menghadapi tantangan ekonomi dan juga politik yang sangat kompleks, terutama pasca Perang Indochina III. Perang yang berkepanjangan telah menyebabkan kehancuran infrastruktur, kelangkaan sumber daya, dan juga isolasi ekonomi akibat adanya embargo dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Selain itu, ketegangan politik dengan Republik Rakyat Tiongkok akibat ada perbedaan dukungan dalam Perang Indochina III semakin memperburuk kondisi keamanan juga stabilitas politik di Vietnam, dan dalam hal ini memperlambat proses pemulihan nasional. Setelah reunifikasi Vietnam pada tahun 1976, pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpusat yang diadopsi dari model Uni Soviet. Namun, kebijakan ini gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan malah menyebabkan stagnasi serta kemiskinan yang meluas akibat sikap konservatif Partai Komunis Vietnam dalam menentukan arah politik di Vietnam. Sektor pertanian pun mengalami penurunan produksi akibat sistem kolektivisasi yang tidak efektif. Sementara industri negara yang menjadi tulang punggung ekonomi dimonopoli, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar dan ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat. Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah Vietnam menyadari perlunya reformasi ekonomi yang lebih fleksibel. Kemudian, tahun 1986, Partai Komunis Vietnam atau Communist Party of Vietnam yang disingkat oleh CPV mengadopsi kebijakan Doi Moi atau renovasi ekonomi yang menandai transisi dari ekonomi terpusat menuju ekonomi pasar dengan tetap mempertahankan prinsip sosialisme. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi peran negara dalam ekonomi, mendorong liberalisasi perdagangan, serta meningkatkan investasi asing guna akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Implementasi Doi Moi membawa perubahan besar dalam ekonomi di Vietnam. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya peran sektor swasta yang sebelumnya dibatasi oleh kebijakan negara. Vietnam mulai membuka diri terhadap perdagangan internasional dan juga bergabung dalam berbagai perjanjian ekonomi. Dan yang menariknya lagi, Vietnam menarik investasi asing secara langsung. Langkah ini secara bertahap meningkatkan produktivitas nasional dan juga mempercepat modernisasi di berbagai sektor, terutama industri dan juga jasa. Namun perubahan ini membawa tantangan baru. Transformasi dari sistem ekonomi terpusat menuju ekonomi pasar tentunya membutuhkan reformasi dalam sistem kelembagaan di Vietnam, termasuk restrukturisasi kebijakan investasi, regulasi pasar tenaga kerja, transparansi pemerintahan, dan terutama penguatan di sistem hukum. Dan pada kenyataannya, kebijakan Doi Moi merupakan opsi paling tepat untuk mempercepat transformasi ekonomi politik Vietnam pasca Perang Indochina III. Sejak diberlakukan kebijakan Doi Moi pada tahun 1986 oleh Partai Komunis Vietnam, lanskap ekonomi negara ini mengalami transformasi radikal. Dari sistem ekonomi terpusat yang tertutup dan stagnan, Vietnam beralih menuju ekonomi pasar sosialis yang terbuka terhadap perdagangan internasional dan investasi asing. Nah, kebijakan ini tidak hanya mengubah model ekonomi secara struktural, tetapi juga merekonstruksi peran negara dan aktivitas ekonomi dari pengendali utama menjadi fasilitator pertumbuhan. Menurut Sohnhas Asian Forum, bahwa reformasi ekonomi ini ditandai oleh desentralisasi produksi pertanian, privatisasi perusahaan milik negara secara bertahap, serta deregulasi dalam sektor perdagangan dan industri. Nah, dampaknya mungkin sangat nyata, yaitu sejak awal 2000-an, ekonomi Vietnam ini tumbuh rata-rata 6-7% per tahun, menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Nah, hanya berada di bawah Tiongkok. Bahkan pada tahun 2024, Vietnam mencatat pertumbuhan sebesar 7,09%, melebihi target nasional sebesar 6,5%, didorong oleh ekspor elektronik, pariwisata, dan jasa terkait.
Namun demikian, sistem ekonomi Vietnam pasca Domo ini tidak lepas dari berbagai paradoks seperti yang dijelaskan dalam Social Inequality in Vietnam and the Challenge to Reforms. Liberalisasi ekonomi justru menciptakan ketimpangan sosial baru antara kota dan desa, antara sektor formal dan informal. Sementara sektor swasta tumbuh, perusahaan milik negara tetap menikmati akses eksklusif terhadap kredit, lahan, proyek-proyek strategis pemerintah. Selanjutnya, mengambil sumber dari artikel di Diplomat, ini juga menyoroti bagaimana keberhasilan ekonomi Vietnam ini tidak disertai dengan penguatan sistem hukum yang independen, di mana lemahnya sistem hukum membuka ruang praktik bagi korupsi dan ekonomi rente yang menjadikan sistem ekonomi yang berkembang pesat saat ini tuh hanya bergantung pada intervensi politik Partai Komunis Vietnam. Nah, ada juga artikel yang membahas ini, yaitu artikel di Global Asia, mencatat bahwa legitimasi politik PKV ini tidak lagi bergantung pada ideologi sosialis, melainkan pada kinerja ekonomi. Ini menciptakan bentuk legitimasi baru yang rentan ketika pertumbuhan melambat dan stabilitas politik juga bisa terancam. Gitu. Singkatnya, Domoy telah membawa Vietnam menjadi pemain utama dalam rantai pasok global dan berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Namun, di balik kisah sukses ekonomi tersebut terdapat kompleksitas terhadap ketimpangan dominasi politik partai tunggal dan lemahnya institusi hukum. Inilah yang menjadi tantangan Vietnam untuk kedepannya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan reformasi politik serta institusionalnya. Nah, dari penjelasan tersebut muncul pertanyaan, apakah liberalisasi ekonomi yang masif ini otomatis akan membawa Vietnam menuju demokratisasi politik? Disinilah kita perlu mengkaji lebih jauh tentang teori liberalisme ekonomi dan sejauh mana realitas Vietnam sesuai atau justru menyimpang dari asumsi teori tersebut. Dalam teori politik dan ekonomi internasional, pendekatan liberalisme menekankan keterkaitan antara kebebasan ekonomi dan kebebasan politik. Salah satu asumsi besar dari liberalisme adalah bahwa ketika sebuah negara membuka ekonominya, membangun pasar bebas, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, maka proses demokratisasinya akan ikut terpicu. Argumen ini dikenal sebagai bagian dari teori modernisasi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melahirkan kelas menengah yang pada gilirannya menuntut hak-hak politik yang lebih luas. Dalam konteks Vietnam, liberalisme ekonomi melalui kebijakan Domoy sejak 1986 mencerminkan adopsi banyak prinsip pasar bebas, desentralisasi ekonomi, privatisasi sebagian perusahaan negara, pembukaan terhadap investasi asing, dan dukungan terhadap sektor swasta. Namun realitas politik menunjukkan bahwa demokratisasi tidak secara paralel. Partai Komunis Vietnam tetap mempertahankan kekuasaan tunggal dan membatasi ruang oposisi media massa serta kebebasan sipil. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Hong 2019, di Global Asia, Vietnam justru menunjukkan model baru di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dikawal oleh rezim otoriter yang stabil ini menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi tidak secara otomatis mendorong transisi demokratis gitu, khususnya di negara-negara dengan institusi politik yang kuat dan terkonsolidasi secara ideologi seperti Vietnam dan Tiongkok. Sementara teori liberalisme menekankan bahwa keterbukaan pasar akan melemahkan kontrol negara. Dalam kasus Vietnam, justru yang terjadi adalah ketahanan rejim otoriter. Kemampuan rejim otoriter untuk beradaptasi dan memodernisasikan diri tanpa harus memberikan ruang pluralisme politik. Dengan demikian, liberalisasi ekonomi di Vietnam justru memperkuat legitimasi rezim, bukan meruntuhkannya. Seperti yang dijelaskan dalam artikel The Diplomat 2014, negara tetap menjadi aktor utama dalam mengatur distribusi sumber daya meski reformasi ekonomi terus berjalan. Partai Komunis Vietnam atau PKV mempertahankan satu partai melalui kontrol ketat atas 3 pilar kekuasaan, yaitu militer, birokrasi, dan juga media. Konstitusi 2013 secara eksplisit menegaskan CPV sebagai kekuatan lini depan negara. Sementara Undang-Undang Keamanan Nasional mengkriminalisasi segala bentuk oposisi dengan hukuman hingga 20 tahun penjara. Lembaga seperti Departemen Propaganda dan Pusat Keamanan Siber memantau 72 juta pengguna internet Vietnam dan memblokir kritik terhadap pemerintah. Sistem ini dirancang untuk mencegah munculnya kekuatan politik alternatif seperti yang terjadi dalam musim semi Praha di Czechoslovakia. PKV membangun legitimasi melalui kontrak sosial yang menukar kebebasan politik dengan pertumbuhan ekonomi. Sejak 1986, PDB per kapita Vietnam meningkat dari 230 menjadi 4.100 sampai saat ini. Dan 45 juta orang berhasil keluar dari kemiskinan.
Berdasarkan survei Pew Research di 2023 yang menunjukkan bahwa 70% warga Vietnam puas dengan kondisi ekonomi yang sekarang, yang merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Dan juga pemerintah menciptakan narasi bahwa stabilitas politik adalah persyarat kemakmuran dengan slogan bahwa Doi Moi bukan berarti liberalisasi yang seringkali diulang dalam pidato resmi kenegaraan. Aktivis pro-demokrasi seperti Nguyen Thuy Han, yaitu pendiri Vietnam Women for Human Rights, dan Lee Ding Long, tokoh Brotherhood for Democracy, dijebloskan ke penjara dengan tuduhan propaganda anti negara. Menurut Human Rights Watch, terdapat 199 tahanan politik di Vietnam, termasuk blogger Pham Duan Trang yang dihukum 9 tahun. Taktik represi ini diperkuat dengan pasal KUHP yang mengancam 15 tahun penjara bagi yang menggulingkan pemerintah. Efeknya, gerakan sosial seperti Blok 8406 atau juga protes anti undang-undang zona ekonomi khusus berhasil didorong oleh pemerintah Vietnam. Berbeda dengan teori Lipset, kelas menengah di Vietnam, 33 juta orang di 2024, cenderung bersifat apolitik. Berdasarkan studi ICS 2024, 67% milenial Vietnam lebih memprioritaskan karir dan juga konsumsi daripada isu hak asasi. Fenomena ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, yaitu ada trauma perang dari generasi tua yang mengaitkan demokrasi dengan kekacauan. Yang kedua, ada kontrol ketat pendidikan kewarganegaraan yang memuja PKV secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ada kebijakan kue ekonomi yang dimana pemerintah membagikan program subsidi perumahan untuk para pekerja industri. Lingkungan geopolitik turut memperkuat otoritarianisme di Vietnam. Hubungan dengan Tiongkok, yaitu mitra dagang terbesar, dan juga Amerika Serikat, yang memprioritaskan Vietnam sebagai penyeimbang Beijing, membuat tekanan demokratisasi internasional menjadi melemah. Bahkan, kebijakan non-intervensi ASEAN digunakan oleh Vietnam untuk menolak kritik HAM. Pada 2023, Amerika Serikat justru meningkatkan kerjasama militer dengan Hanoi meski mencatat pelanggaran kebebasan beragama. Kebijakan Doi yang berlaku sejak 1986 di Vietnam seringkali dipahami sebagai reformasi ekonomi semata. Namun, di balik retorika pembangunan dan efisiensi ekonomi, Doi sejatinya juga merupakan strategi politik jangka panjang dari Partai Komunis Vietnam. Untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat legitimasi di tengah perubahan global, alih-alih membuka jalan menuju demokrasi, Doi justru berfungsi sebagai instrumen survival politik rezim otoriter. Nah, menurut Bui 2015 dalam artikelnya di Contemporary Politics, keberhasilan ekonomi pasca Doi ini secara strategis dikapitalisasi oleh elit partai sebagai bukti efektivitas sistem politik satu partai. Nah, narasi ini juga membentuk semacam kontrak sosial baru, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi sebagai ganti dari keterbatasan kebebasan sipil dan politik. Rakyat dibeli dengan pembangunan dan partai tetap berkuasa tanpa harus tunduk pada tekanan pluralisme. Ini jelas bahwa Doi bukan hanya program reformasi, tetapi alat rekayasa politik. Reformasi ekonomi yang dibungkus dengan jargon efisiensi justru memperkuat hegemoni partai. Negara membuka pasar, tetapi tidak membuka kebebasan politik. Dalam konteks ini, Doi adalah bentuk lain dari ketahanan rezim otoriter. Kebijakan reformasi yang dipilih dan dikelola sedemikian rupa agar tidak mengguncang struktur kekuasaan, melainkan menstabilitaskannya. Kebijakan Doi Moi bisa saja menghadapi 3 tantangan besar. Yang pertama, ketergantungan kepada FDI. Sebesar 33% PDB Vietnam 2023 berasal dari FDI. Hal ini membuat Vietnam rentan terhadap gejolak global, seperti PHK massal di industri elektronik, dan kedua, ada tekanan demografis dengan populasi yang menua. Hal ini berpotensi memicu krisis jaminan sosial. Yang ketiga, meski kelas menengah urban yaitu 33 juta orang saat ini bersifat apolitis, tetapi generasi muda yang terpapar globalisasi mulai menuntut adanya kebebasan berekspresi, seperti protes terhadap UU Perlindungan Data di 2023. Namun, PKV sendiri diperkirakan akan tetap berkuasa dengan kombinasi represi selektif dan kebijakan populisme ekonomi, sambil belajar dari pengalaman Tiongkok bahwa pertumbuhan 5% per tahun adalah harga mati stabilitas. Dalam jangka panjang, keberhasilan ekonomi di Vietnam melalui sistem Doi Moi telah membawa negara ini melihat ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Namun, keseimbangan antara liberalisasi ekonomi dan juga stagnasi politik menimbulkan tantangan baru seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan juga keterbatasan dalam inovasi. Selain itu, ketergantungan pada investasi asing dan juga ekspor membuat ekonomi Vietnam rentan terhadap situasi global. Tanpa ada reformasi politik yang sejalan, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Vietnam bisa menghadapi tantangan baru yang signifikan di masa depan.